Baik, hari ini kita akan kedatangan tamu ya, ada 2 orang bersama-sama dengan kami. Hari ini adalah Bapak Kustanto. Bapak Kustanto Pramono adalah Head of Marketing and Sales Kalbe Consumer Health. Selamat datang Pak Kustanto. Selamat datang Bu Uke, terima kasih atas undangannya di acara ini. Ya, sama-sama. Kemudian kita ditemani juga oleh Ibu Ivon Trisusanti ya, dari Head of Business Development, Registrasi and Medical, Kalbe Consumer Health. Selamat datang Bu Ivon. Tentang Bu Oke, terima kasih juga undangannya. Ya, oke, baik. Kita akan bicarakan beberapa hal ya tentang informasi terkait dengan herbal ya. Nah, kita buat supaya suasananya santai saja, jadi tidak seperti ceramah ataupun wawancara ya, tapi kita sharing gitu ya. Saya ingin sharing dari pengalaman Bapak Ibu ini ya, terutama yang sudah banyak ini pengalamannya di Kalbe Consumer Health ya. Jadi pasti ada hubungannya dengan herbal atau obat tradisional. Karena kita tahu bahwa herbal itu lebih banyak merujuk ke tanaman ya, tetapi kalau obat tradisional lebih luas dari itu, tidak hanya herbal, tetapi juga mungkin bahan-bahan alam lain, misalnya dari hewan, kemudian juga dari mineral. Nah, sekarang kita kasih kesempatan dulu ya kepada Bapak Kustanto nih, mungkin bisa kasih penjelasan atau mungkin sharing singkat ya tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan atau kiprahnya dari Kalbe Consumer Health itu sampai di mana? Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Uke. Jadi Kalbe Consumer Health itu merupakan bagian anak perusahaan dari Kalbe Pharma Tbk ya, di holding company-nya Kalbe Pharma Tbk. Nah, perusahaan kami fokus untuk produk-produk yang OTC, Bu Uke, yang over the counter, obat bebas ya kan. Baik yang sifatnya kuratif Bu maupun yang preventif. Nah, secara range produknya, produk-produk kami cukup lengkap. Saya yakin juga konsumen cukup familiar, Bu Uke. Produk-produk kami beragam. Mungkin contohnya kayak ada Proma, Kalpana, Entrostok, Woods, ya kan, Sonsi, dan termasuk produk-produk H2, Health and Happiness. Cara pemasaran produk kami pun juga sampai ke ASEAN maupun sampai ke Afrika, Bu Uke. Ya, terima kasih Pak. Luas sekali ya berarti ya Pak ya, pangsa pasarnya ini ya dari Kalbe Consumer Health. Nah, kira-kira kalau tadi diberikan contoh-contoh gitu ya, jadi kira-kira skopnya ya Pak ya dari produk yang diproduksi oleh Kalbe Consumer Health ini kira-kira apa aja ya Pak? Apakah selain OTC tadi ya sudah Bapak sebutkan, apakah juga termasuk suplemen, vitamin gitu ya? Atau semuanya terkait herbal, Pak? Vitamin ada Bu, contoh yang tadi Sonsi, Fadron, termasuk juga yang herbal. Yang herbal contohnya kita bikin namanya ada Proma Herbal, familiar. Terus kita ada juga namanya Fadigon Promuno. Kita ada juga yang lewat brand kita H2, ada Cordyceps dan lain-lain. Cukup beragam Bu, dan produknya cukup lengkap. Wah. Kalau tadi ada Fadigon Promuno juga ya Pak ya, nah, itu kelihatannya ada hubungannya sedikit dengan imunomodulator ya Pak ya. Jadi penting banget ini waktu masa pandemi ya. Pada saat pandemi seperti ini tentu saja produk-produk seperti itu banyak dicari oleh masyarakat ya. Nah, tapi kalau misalnya mereka mencari produk Pak selama ini ya, pengalaman Pak Kustanto, itu kira-kira mereka nanti apakah tanya pada marketing and sales-nya atau bagaimana ya? Nanti mungkin ini pertanyaan bisa Pak Kustanto ditambah sama Bu Ivon juga ya mungkin ya. Boleh. Jadi kalau ngomongin akses Bu, akses itu kita siapin ya kan sesuai dengan misi kita juga, karena misi kita itu sebenarnya provide best in class and easy to access healthcare solution Bu. Sesuai dengan misi kita Kalbe Consumer Health. Nah, produk kami itu secara akses kita bisa dapatkan di offline maupun online. Ngomongin di apotek, ngomongin di e-commerce pun dapat. Seputar informasi produk kita ada di packaging pastinya, sama promosi-promosi yang bagian dari aktivitas marketing yang kebetulan memang saya yang handle. Gitu Bu. Jadi banyak yang offline ya Pak ya. Jadi artinya beberapa belum melibatkan sistem kah atau bagaimana ya?
Bu Ivon mungkin bisa tambahkan. Saya menambahkan beberapa informasi produk memang kita taruh juga di website maupun media sosial dari brand tersebut. Akan tetapi memang biasanya kita per brand itu mempunyai sosial media masing-masing. Sehingga ketika konsumen itu biasanya membeli beberapa produk yang memang brandnya berbeda-beda, walaupun itu produknya Kalbe Consumer Health, mereka harus mencari informasi dari beberapa website ataupun dari beberapa sosial media. Itu yang saat ini kita alami. Kalbe Consumer Health juga kekinian nih ya, jadi pakai sosmed segala ini ya. Tapi kira-kira apa ya yang melandasi kenapa kok Kalbe Consumer Health itu juga merasa perlu ada semacam apa ya istilahnya media-media yang seperti sosmed gitu ya untuk mengiklankan ya, bahkan mungkin juga untuk menjual ya produk-produk di sosmed seperti itu. Kenapa kok nggak pakai, kalau yang lalu kan kita banyak ya seperti kata Pak Kustanto tadi mungkin banyak lebih lewat brosur ya, kemudian banner yang ada di jalan kayak gitu ya. Tapi kenapa kok sekarang sepertinya makin banyak ya yang mengiklankan di atau berjualan di secara online. Mungkin Bu Ivon bisa kasih penjelasan atau sharingnya tentang itu. Kami melihat memang dengan berkembangnya teknologi saat ini memang mendorong digitalisasi ini lebih bisa diterima lebih cepat, terutama pada saat pandemi ini, di mana memang ya teknologi digital ini memang jadi salah satu harapan maupun ini ya kemajuan yang sangat pesat. Informasi-informasi kita melihat dengan digitalisasi ini juga lebih mudah untuk menjangkau ke masyarakat yang lebih luas. Yang tadinya mungkin kita hanya berfokus pada mengedukasi di daerah tertentu, dengan adanya digitalisasi ini memungkinkan kita lebih banyak mengedukasi ataupun memberikan informasi itu ke masyarakat yang lebih luas, bukan hanya di perkotaan, tapi juga termasuk di daerah-daerah. Sehingga kita harapkan informasi itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang ada di perkotaan. Oke. Ya. Ada lagi Bu Geda? Ya. Selain itu kita juga melihat ya saat ini juga ya konsumen atau masyarakat Indonesia siapa sih yang nggak punya ya handphone gitu ya untuk mengakses itu media sosial ya, paling nggak minimal Facebook lah ya. Paling nggak mereka juga sering ya lihat Facebook, kemudian juga ya bahkan beberapa orang sekarang juga WA pun juga udah boleh dibilang punya lah, hampir merata. Ditolong lagi dengan adanya usia-usia yang kaum milenial gitu ya. Jadi kita melihat memang ya tuntutan itu untuk kita masuk ke digital, untuk hadir di digital itu semakin penting. Iya, terima kasih banyak Bu penjelasannya. Nah, kalau dibandingkan ini dengan pengalaman Pak Kustanto ya, Pak Kustanto sebelum di Kalbe Consumer Health kan juga ada di beberapa divisi yang ada kaitannya sama herbal ya Pak ya. Nah, kalau kita bandingkan nih Pak, 10 tahun yang lalu gitu ya, di masa bukan pandemi gitu ya, bukan masa-masa tadi kan seperti katanya Bu Ivon, hampir semua orang sekarang punya gadget gitu ya, semua punya smartphone gitu ya. Nah mungkin 10-20 tahun kemudian dilihat dengan sekarang perbandingannya gimana Pak? Kalau melihat pengalaman Bapak di marketing ini. Ya, jadi kalau ngomong bicara 10 tahun, 20 tahun lalu Bu ya, untuk media promosi kan secara garis besar cuma dibagi dua, namanya ATL sama BTL ya. ATL banyak ngomongin soal TVC mungkin ya, sama radio, ya kan. Nah, terus BTL-nya banyak ngomongin event-event, ya kan, kan bikin acara sampling mungkin, ya kan, selling juga. Nah, bedanya sekarang memang semakin majunya zaman kini, apalagi era digital ini, Bu. Dan tadi Bu Ivon sampaikan bahwa hampir semua konsumen masyarakat Indonesia punya gadget, ya kan. Dan media sosial menjadi sesuatu yang menjadi tren. Sehingga mau nggak mau sekarang harus ngikutin perkembangan zaman ini, termasuk saya sebagai Head of Marketing and Sales juga bagaimana membagi media promosi ini harus
lebih merata dan mengikuti tren juga. Itu bedanya Bu yang sekarang sama 10-20 tahun yang lalu. Iya, berarti ada pergeseran ya Pak ya, media yang digunakan gitu ya. Kalau dulu mungkin lebih ke arah public ya, public promotion gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin individual ya malah ya Pak ya. Tinggal Sekarang customize ya Bu ya kadang. betul, tinggal scroll aja udah kita tahu ya. Ini berita terbaru ini apa gitu ya. Terus kemudian tapi jadinya satu hal Pak yang saya sempat pikirkan. Kalau dulu media itu kan punya rambu-rambu ya untuk mempromosikan sesuatu gitu ya, atau memberikan laporan jurnalistiknya gitu ya. Tetapi kalau sekarang karena semua bisa menjadi jurnalis seolah-olah ya, nah itu seolah-olah dia bisa report apa saja. Nah terus kemudian muncul banyak berita-berita yang kurang benar ya, yang tidak bisa diverifikasi, belum diverifikasi sudah di-forward kemana-mana, atau berita yang kita sebut sebagai berita hoax ya. Nah, kalau yang lalu 10-20 tahun lalu media itu strict ya, diawasi, kemudian mereka punya kode etik jurnalistik gitu ya untuk men-sharingkan suatu berita. Nah, sekarang ini kan banyak ya Pak, mungkin Bu Ivon juga amati ya, ada yang bilang kalau nggak mau kena penyakit gitu ya, atau tetap sehat, minum misalnya minum degan hijau gitu ya. Nah, degan hijau, ada yang minum sampai ada yang sampai minum satu keluarga sebanyak-banyaknya. Nah, mereka nggak tahu bahwa ada resiko juga ya kalau yang meminum ini punya penyakit tertentu misalnya. Nah, terus kemudian ada yang mengonsumsi bawang putih. Nah, bawang putih ini naik daun ya. Kita lihat ada yang bawang putihnya itu dikonsumsi setiap hari gitu ya, atau minyak kayu putih ya. Nah, yang harusnya oles diminum. Nah, itu gimana Bu Ivon kalau lihat perkembangan kayak gitu? Ya, saya ingat tuh waktu itu juga sempat ada ini ya, informasi yang viral gitu ya. Buat sendi makan kolang-kaling ya. Ya, betul ya. Nah, makan kolang-kaling sebanyak-banyaknya. Tapi habis itu orangnya diabetes gitu ya. Penjual kolang-kalingnya untung ya Bu ya. Jual kolang-kalingnya ya, tapi viral soalnya. Memang menariknya di sini juga ya, boleh dibilang dengan adanya era digitalisasi ini seperti kalau saya mengibaratkan itu seperti pisau bermata dua gitu ya. Bisa kita manfaatkan untuk mengedukasi, tapi juga digitalisasi ini juga dengan mudah dan cepat itu juga buat orang-orang ataupun para pebisnis gitu ya, yang boleh dibilang kurang kurang bisa menggunakan hal-hal ini dengan selayaknya atau sewajarnya, ya akan menjadi bumerang juga gitu ya buat masyarakat yang terutama sangat mudah percaya gitu dengan adanya berita-berita itu tanpa melakukan verifikasi. Kadang-kadang cuma baca judul, isinya itu mereka udah nggak baca dengan tuntas, tapi udah langsung viralkan ke temennya, ke saudaranya seperti itu. Itu yang isinya nggak sama ya. Sayangkan gitu ya, iya. Ya, isinya nggak sama dengan judulnya kadang-kadang. Iya. Iya, bagus juga Bu Ivon. Kalau melihat dari fenomena seperti itu Pak Kustanto, itu kira-kira dari sisi industri ini ya, bagaimana menangani informasi-informasi yang beredar di luar? Karena pasti kan juga ada kaitannya ya, beberapa misalnya komponen itu ada kaitannya dengan produk yang ada di Kalbi Consumer Health ya. Nah, bagaimana caranya selama ini Bapak Ibu mengatasi kondisi itu? Kalau misalnya mereka semua berbondong-bondong gitu ya, mengonsumsi bawang putih, terus semua produk yang ada bawang putihnya, wah sale-nya langsung meningkat, melonjak. Nah, kalau menurut Bapak Ibu apa ya yang harus diperhatikan dari situ? Tadi seperti Ibu Ivon sampaikan, memang di era digital itu seolah dunia tanpa batas ya Bu ya. Jadi orang, individu tuh bebas meng-share, meng-upload sesuatu yang mungkin dia sendiri belum tahu benar dan tidaknya, ya kan? Tapi balik lagi menurut saya, Bu, tergantung dari konsumennya. Bagaimana kami sebagai industri itu bisa mengedukasi konsumen dengan baik. Nah, ini pertanyaannya caranya bagaimana ini konsumen biar tahu. Nah, karena kita punya produk-produk, kan, bagaimana bisa mengedukasi konsumen? Tentunya lewat tadi
soal kreatif dari marketing kita, ya kan, mengedukasi konsumen terkait produk kita apa, kandungannya apa. Nah, untuk kandungannya apa, biasanya konsumen kan biasanya googling ya Bu ya, kandungannya benar apa enggak, ya kan. Memang saya sadari lah, untuk akses begitu belum ada yang komprehensif sih Bu, ya kan. Walaupun kita misalkan kita produk A dengan kandungan tertentu, kadang kita tambahin juga literaturnya, baik mungkin di media cetak, kadang lewat di media sosial juga kita masukin. Tapi saya kira informasi terkait ngomong produk jadi dan bahan baku yang lebih valid itu konsumen belum bisa dapatkan secara komprehensif sih, Bu Uke. Iya. Jadi bisa dikatakan kalau dari hasil bincang-bincang kita tadi sepanjang berapa menit nih ya, 20 menit ke belakang tadi, jadi kita simpulkan bahwa informasi itu sangat penting ya. Kita perhatikan ya, informasi terutama informasi herbal, obat tradisional itu ya, perlu kita perhatikan juga dalam hal bagaimana kita mengangkat suatu informasi itu ke dalam dunia digital gitu ya. Nah, karena begitu kita angkat itu ke dunia digital, maka ada tantangannya tadi ya, ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Positifnya kita bisa meraih lebih banyak konsumen ya, meraih lebih banyak audiens, tetapi di sisi yang lain ternyata ada beberapa pihak yang menyalahgunakan ya informasi itu, sehingga memang saya setuju dan sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Kustanto dan Bu Yvonne bahwa penting sekali ya kita punya peran di dalam mengedukasi ya bagi masyarakat terutama yang masih awam ya terhadap herbal ya. Sekarang ini mungkin semua orang langsung sudah tahu tentang imunomodulator, itu sudah banyak terpapar karena mereka ini ya sudah memang perlu ya untuk menjaga kesehatan, mencegah supaya tidak sakit gitu ya. Nah, tapi terus kemudian kadang mereka nyarinya di mana? Nah, ini ya. Jadi itu yang menjadi pertanyaan, di manakah mencari informasi yang benar? Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Kustanto dan Bu Yvonne untuk bincang-bincang hari ini, sangat banyak memberikan wawasan bagi kita semua dan juga mungkin bagi audiens semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.